dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan kembali mendengarkan sebuah renungan dari firman Tuhan yang diambil dari Mazmur. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu supaya kita dimampukan untuk dapat memahami firman-Nya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa, pada malam hari ini kami kembali hadir menghadap kepadamu. Kami boleh mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari. Dari kami bangun tidur pada pagi hari hingga saat ini. Kiranya kuasa firman Tuhan yang akan kami baca, yang akan kami dengarkan, ini boleh dapat kami pahami dan boleh dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Dan kiranya firman Tuhan saat ini pun juga boleh berguna di dalam kehidupan kami sebagai anggota keluarga. Baik itu sebagai pasangan hidup, baik itu sebagai orang tua, baik itu sebagai anak, baik itu sebagai anggota keluarga yang lainnya. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu ini boleh terus ada, melekat di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, pada saat ini kita memiliki tema keluarga di hadapan Tuhan. Bacaan kita dari Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai 24. Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai ayat ke-24. Demikianlah bunyi firman Tuhan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggang, menenun aku dalam kandungan ibu. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya, saudara-saudara, dari bacaan tersebut, kita bisa melihat ternyata Tuhanlah yang merenda kehidupan manusia sejak dari kandungan. Dan hal ini menjadi refleksi bagi Daud, bahwa pengalaman hidup bersama dengan Tuhan memberi Daud pemahaman bahwa Tuhan yang ia sembah, Tuhan yang ia imani dan yakini adalah Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha kuasa, dan Tuhan yang maha hadir. Dan Daud boleh membagikan hal ini bagi kita semua. Saudara-saudara, seorang bayi pada hakikatnya bukanlah hasil usaha manusia. Ada keluarga yang menginginkan hadirnya seorang anak dan mereka berusaha untuk mendapatkannya dengan cara apapun. Sekarang berbagai macam model program untuk hamil tersedia secara medis. Namun kenyataan belum tentu terjadi sesuai dengan harapan. Begitu banyak hal sudah dilakukan, materi sudah dikeluarkan, energi, waktu, tenaga sudah dikorbankan. Tetapi ketika Tuhan belum berkehendak, ketika Tuhan belum berencana, atau bahkan tidak, maka semuanya itu
tidak dapat terjadi. Sehingga saudara-saudara, Tuhanlah yang berkarya di balik semuanya itu. Tuhanlah yang berkarya di balik upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia. Tuhanlah yang berkarya di balik segala harapan-harapan yang ada yang muncul di dalam diri manusia. Nah, saudara-saudara, saatnya kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan di dalam segala upaya, di dalam segala usaha yang kita lakukan. Keluarga di hadapan Tuhan. Yang pertama, dari apa yang kita baca, kita bisa lihat, tidak ada yang dapat disembunyikan. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Dan keluarga di hadapan Tuhan dikenal secara utuh, saudara-saudara. Bukan hanya menjadi keluarga yang terbuka di hadapan Tuhan. Bukan hanya Tuhan mengenal hati dan pikiran, tetapi seluruhnya, keutuhan dirinya, pribadi lepas pribadi, relasi yang sedang terjalin, peristiwa demi peristiwa yang ada. Dan keluarga di hadapan Tuhan dituntun untuk dapat berjalan ke jalan yang kekal. Pertanyaannya, apakah kita mau sebagai keluarga dituntun oleh Tuhan untuk dapat berjalan ke jalan yang kekal, atau kita justru menggunakan jalan kita sendiri? Mari kita memohon kepada Allah agar Ia senantiasa membawa kita kepada jalannya yang mengarah kepada hidup yang kekal dan menegur ketika kita mulai berbelok darinya. Tentu saudara-saudara, sebagai pribadi, sebagai keluarga, dapat saja kita berbelok dari jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dapat saja hati kita tidak terarah kepada Tuhan. Pikiran kita mengarah pada hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara, kita boleh terus memohon kepada Allah supaya Ia dapat membawa kita kepada jalannya, jalan yang sesungguhnya. Mari kita kembali berdoa kepada Dia. Allah yang kami imani di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami datang kepadamu sebagai pribadi, sebagai keluarga, untuk dapat dituntun di dalam jalan Tuhan, di dalam jalan yang Engkau kehendaki, yang telah Engkau rancang bagi masa depan kami. Ketika kami berbelok, ketika kami angkuh, ketika kami egois, kiranya Tuhan yang menegur kami, kiranya Tuhan yang mengingatkan kami, supaya jalan kami boleh berbalik kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, saat ini tidak ada yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Karena melalui Daud kami diingatkan bahwa segala sesuatunya terbuka di hadapan Tuhan. Bukan hanya saat ini, tapi juga pada waktu yang lampau dan juga yang akan datang. Kiranya Engkau yang boleh terus berkuasa di dalam diri kami. Bukan hal-hal yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Roh Kudus-Mu boleh menuntun kami di dalam setiap jalan yang kami tempuh. Amin. Selidikilah ya Allah dan kenal hatiku, ujilah dan kenalilah segenap pikiranku, dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di jalan yang kekal.